dan efeknya sangat luar biasa. Bu bayangkan saja, COVID-19 bisa menutup surga dan menutup neraka, Pak. Fuck. Halo Barisi, pas cerita inspirasi, Papoi malam. Siap, malam. Baik oh. Baik, salam sehat. Sadap. Kenapa harus ada sehat sekarang, Papoi? Ya, Ada sehat. apa sih Sehat sebenarnya? ini kan memang penting, Pak. Penting ya? Penting. Ah. Kotong bisa berkarya, bisa melakukan semuanya itu kan harus sehat. Oh begitu. Ya, harus minum minuman yang berkhasiat. Contohnya? Contohnya seperti Jeko. Oh ya, jahe kocok ya, luar biasa Jahe ya, kocok. Papoi. Ya. Oke, Papoi ini mungkin malam ini kotong bisa berjumpa entah sekian lama ya Papoi, botong sonde sama-sama kerja, menikmati begitu luar biasa indahnya panggung konser yang luar biasa ya Nah, itu Papoi. kangen sekali tuh. Kangen, Ya. pastinya kangen sekali ya Papoi. Nah, untuk mengenai COVID-19, fucking COVID-19 ya menurut Papoi kemana? It's a fuck thing. Yes. Ya. Beta rasa begitu ya. Dan efeknya sangat luar biasa. Bu bayangkan saja, COVID-19 bisa menutup surga dan menutup neraka, Pak. Fuck. Kenapa Pak Boys bisa sampai segitu berpikirnya kalau dia sampai menutup surga sampai neraka itu Ya. maksudnya apa? Kotong dalam hidup ini selalu ada dua arah kan. Oke. Yang satu arah menuju surga, satu menuju neraka. Oke. Arah yang menuju ke neraka, beta sebut duluan neraka ya. Oke, kenapa harus neraka juga nih? Oh, ini juga sekarang terlalu Ya, suka bermain di neraka juga kan? Dalam hidup ini kan manusia selalu dikasih sebenarnya. Siap. Benar. Mau melakukan apapun pasti kan harus kotong harus memilih ya. Ya. Buat hal yang sonai baik Oke. dan harus ada balance-nya juga. Kotong harus bertobat. Oke. Yang beta sebut tadi neraka itu adalah ya seperti kita tahu lah kalau kotong pergi ke tempat-tempat yang kelab malam pasti kotong mabuk-mabukan. Asik. Nah, ya kan? Asik. Nah, ini sekarang ditutup, Pak, gitu loh. Oke. Ya. Klub malam, Klub tempat malam, karaoke. tempat karaoke yang hiburan-hiburan malam ditutup. Oke. Itu gara-gara Covid. Oke. Yang sadisnya lagi, Hah? gereja pun juga tutup, Pak. Nah, itu yang lebih sadis. Ya. Jadi memang COVID-19 ini luar biasa efeknya. Beta sih berharap ini semua apa ya? Beta sedikit mengikuti masalah tentang konspirasi dan lain-lain lah ya. Beta rasa konspirasi ada sedikit betulnya, bukan berarti semuanya itu tidak ada, tapi kemungkinan itu mungkin ada. Ya, kotong sebagai manusia sekarang ya hidup di zaman yang seperti ini ya kotong harus bijak lah untuk istilahnya untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini. Ya mudah-mudahan beta lihat sih mungkin tahun depan lah ini kotong kan kembali normal lah. Amin. Seharusnya begitu. Oke, tadi mungkin Pak Poi sempat bilang mengenai konspirasi. Oke, konspirasi. Di sini nih banyak sih, Beta juga sempat beberapa kali temu teman yang menceritakan tentang konspirasi sampai beta mengikuti di Instagram segala macam, dan beberapa platform media sosial juga lah Pak Poi. Di situ pun beta merasa kalau COVID-19 ini kenapa gitu loh. Maksudnya ayolah. Sampai ada keluar hashtag people power, come on gitu loh. Jadi maksud beta gini Pak Poi, kotong kembali mengenai ke topik awal mengenai kayak beta dan Pak Poi ya sejauh ini kotong tahu lah ada manusia event pasti di situ ada mozaik gitu lah. Siap. Jadi menurut Pak Poi dengan naik COVID-19 ini impact yang Pak Poi paling rasa tuh seperti apa di bananya, entah Ya tidak pastinya bisa bertemu teman-teman ya, atau seperti apa gitu loh Pak Poi, atau pastinya impactnya untuk kitong semua lah ya pasti ya yang apalagi kotong yang bermain di dunia event. Kalau impactnya ke event itu betul-betul sangat berimpact memang ya. Oke. Di mana yang biasanya kotong selalu ada aja. Di samping event juga kotong kan kalau saling ketemu seperti beta ketemu dengan Aca. Siap. Pada saat acara itu kan kotong ada jalin apa ya? Asmara mungkin. Kayak gitu ya. Oh, Jadi asik lah. Oke. Selain
mengurangi penat yang kotong lakukan pada saat kotong kerja, tapi dengan bertemu dengan teman, dengan bisa bercanda tawa itu juga sangat-sangat membantu kotong untuk lebih fresh ya, dalam artian kotong keluar untuk kerja ini kotong menikmati gitu loh. Benar. Ya. Yang pertama memang karena ini memang passionnya kotong untuk di jalur event ini ya. Cuma memang saat ini kotong sendiri bisa bikin apa-apa. Hanya bisa ya seperti saat sekarang ini yang beta bisa lakukan paling di rumah seperti lu lihat saya sekarang di studio sini. Ya beta isi kembali beta studio, alat-alat beta pasang kembali. Oke. Ya main-main di rumah, mau bikin apa lagi gitu loh. Ya kurang lebih seperti itulah. Cak. Intinya kita kangen lah ketemu dengan kalian-kalian orang kreatif inilah. Intinya begitu. Asik ya, orang kreatif. Tidak, orang Kupang tuh banyak sih yang kreatif sih Bapak. Hebat di orang Kupang tuh banyak. Cuman ya gimana COVID-19 ini yang ya buat ketong sih ya pelaku industri seperti ini sih, kalau bisa di setiap keadaan seperti ini kita harus tetap produktif apapun itu. Betul, Bapak. betul. Ya, Bapak Boy kemarin sempat bilang di Aceh bahwa lu Aceh lu kenapa Jeko gitu kan. Jadi pada intinya apapun yang bisa menghasilkan ya, dan masih halal dan baik buat semua orang, kenapa tidak gitu loh Bapak Boy, iya kan. Menurut Bapak Boy juga pasti Bapak Boy juga punya. Kemarin Aceh sempat lihat bahwa Bapak Boy juga sempat dapat job kecil-kecilan ya Bapak Boy dengan beberapa instansi di Kupang. Itu jujur Aca juga sangat senang gitu loh Bapak Boy. Maksudnya ayo kita rame-rame pelan-pelan pun come on lah. Ya. Kalau bisa saling bahu membahu pastinya ya Bapak Boy. Ya. Oke Bapak Boy, maksudnya kalau untung ya sedikit ke Maitua ke mana ya, Maitua rasa mungkin Bapak Boy sering di rumah kah dia atau berpikir Bapak Boy di rumah nih ke mana coba Bapak Boy. Jadi gini, kalau masalah di rumah ini sebenarnya bukan hukuman juga sebenarnya ya. Karena kotong kan biasa selalu event di luar kan. Iya. Di rumah nih saat ini juga memang banyak apa ya istilahnya banyak hikmah yang kotong bisa dapat mestinya. Beberapa hal contohnya ya, seperti beta sekarang ini, beta lega sekarang. Beta anak 2 orang. Oke. Yang pertama dulu umur 5 tahun tuh sudah bisa naik sepeda, Cak. Oke. Yang anak kedua ini beta belum punya waktu sampai sekarang dia sudah umur 7. Belum bisa naik sepeda. Ya, mumpung sekarang beta di rumah, Oke. kemarin ini seru. kemarin dia sudah mulai bisa naik sepeda. Jadi Luar 3 hari ini beta apa ya gempur dia terus untuk belajar naik sepeda. Dan itu buat kotong di rumah yang sebagai seorang bapak ini itu ada kepuasan apa ya istilahnya apa spiritual atau batin gitu ya di dalam diri ya bahwa lah, beta pun tugas selesai nih. Karena naik sepeda ini kan satu kali lu belajar bisa naik sepeda sampai lu tua pun tetap lu bisa naik sepeda. Iya kan? Itu bukan ilmu yang bisa hilang benar. di saat tengah di umpama lu 3-4 tahun tidak naik sepeda, lu sudah bisa naik sepeda. Soalnya mungkin kan? Sampai kapan pun tetap lu bisa naik sepeda. Dan itu buat beta sebagai seorang bapak itu beta merasa beta pun tugas untuk hal yang satu itu ya. Mas tugas masih banyak kan tahu kan? Namanya orang apa ketong sebagai kepala rumah tangga kan pasti masih banyak tanggung jawab. Tapi untuk hal yang mendasar seperti itu sangat buat beta lega. Jadi memang kemarin dia sudah bisa naik sepeda bahkan beta lepas dan itu buat beta lega dan beta merasa bahwa di saat pandemi ini itu ada juga loh hikmah yang baik gitu loh. Kotong bisa dengan keluarga, bisa dengan anak-anak bisa lebih dekat ya kan. Kalau biasa kotong event kan tahu sendiri, kotong pulangnya pagi, berangkat pagi pulang pagi kan rata-rata begitu ya. Nah ini punya banyak waktu di rumah, banyak loh manfaatnya gitu dengan keluarga itu bisa lebih dekat, lebih mengerti. Beta malah bisa lebih curhat-curhatan dengan anak-anak gitu loh. Beta anak yang paling besar kan sudah SMP kelas 2 kan tahu kan anak SMP kelas 2 nih sudah banyak ceritanya lah. Dalam artian entah itu cerita tentang asmaranya lah, tentang keadaan dengan teman-temannya. Nah, itu beta banyak dapat di era seperti ini. Kurang lebih gitu, Cak. Oke. Ini yang berikut sih yang menariknya di sini sih Bapak yang beta pengen tahu sih. Bapak itu kan awalnya pelaku ya kayak konstruksi besi betul, gitu ya Bapak. Kenapa sih? Kenapa Bapak harus datang di dunia entertain yang begitu sangat luas dan begitu banyak hal yang Bapak rasa entah apa, kenapa? Jadi gini, kalau ngomong masalah konstruksi besi ini sebenarnya ini sudah usaha turun temurun sebenarnya dari beta punya opa itu memang sudah kerjaannya dari
konstruksi besi, ya las-las pagar, pintu dan lain-lain ya. Setelah itu beta sebagai anak laki satu-satunya, beta waktu itu memang kan di Surabaya waktu itu. Memang beta harus pulang untuk lanjutin ini bengkel. Sebenarnya itu bukan passionnya beta di situ gitu loh. Jadi otomatis ada nih yang harus beta lanjutin, intinya begitu kan. Karena sudah dari kotong punya opa dong begitulah. Tapi memang bukan passion beta di situ, tapi tetap beta profesional dalam pekerjaan itu dan sampai sekarang juga masih, puji Tuhan juga masih jalan gitulah. Yang saat ini yang beta bisa jadi beta punya usaha yang bisa jalan saat ini ya memang itu gitu loh. Tapi kalau mau bilang istilahnya beta punya passionnya beta tuh memang senang di bidang musik sebenarnya. Beta ini kan awalnya memang pemain musik nih, beta punya band ya kan. Dari awal-awal beta datang Kupang juga beta bentuk grup band dengan teman-teman, akhirnya kotong juga ngeband di acara-acara wedding dan lain-lain lah. Itu beta punya passion di situ. Nah, kenapa beta bisa terjun sampai ke dunia event? Ya beta rasa ini ya masih ada korelasinya lah antara band bermusik dengan event. Semua ini yang kotong lakukan kan intinya kotong kalau kerja tuh harus harus bahagia kan. Betul. Kalau semua pekerjaan kotong lakukan penuh dengan passion, penuh dengan kebahagiaan itu pasti akan maksimal hasilnya. Tapi sorry, ketika Pak Boy bilang bahagia, memangnya dengan konstruksi besi selama ini usaha turun temurun loh Pak Boy. Memangnya Pak Boy tidak fun? Pak Boy tidak happy? Jadi gini Cak, beta sih kalau bekerja tuh beta memang betul kotong butuh duit ya. Iya betul. Soalnya munafik lah, orang hidup pasti butuh duit. Cuma beta ini tipe orang yang senang bekerja, duit nomor 2 sebenarnya. Yang penting beta fun. Betul. Beta bisa menikmati. Itu yang penting. Betul. Kalau pekerjaan di bengkel itu memang pekerjaan yang istilahnya orang bilang istilahnya kerjaan kantoran lah. Tapi dia punya hobi lain kan. Nah, seperti itu. Jadi beta anggap bengkel ini pekerjaan kantoran. Di luar itu beta punya hobi adalah ya event. Nah, jadi balance lah buat beta gitu loh. Jadi intinya ya seperti itu kurang lebih gitulah. Jadi kalau orang kantoran nih seperti orang kantoran kerja di bank umpama, di luar itu dia punya hobi main musik. Benar. Nah, banyak loh kayak seperti lu kan, lu punya kerjaan kantoran, Jeko nih Oh sekarang. luar biasa. Jeko lagi trending kan sekarang ini. Oh ya, puji Tuhan sih Pak Boy. Nanti hobinya lu apa? Hobinya lu kan pasti lu event, bikin create. Seperti lu bikin create acara kayak gini kan buat beta ini pasti lu punya passion gitu. Mungkin sebelum Covid belum berpikir untuk buat Jeko kan. Nah, apalagi sebelum Covid sih memang kalau sebelum Covid itu lebihnya banyak plan sih yang sama-sama sih pada intinya beta dengan Pak Boy juga sempat bikin beberapa plan ke depan, cuman gak fucking COVID-19 ini yang akhirnya semuanya jadi entah mau bilang dibatalin juga tidak, mau dibilang tunda juga kayak terkesan, maksudnya dua statement itu yang kadang-kadang batalin dan tunda gitu loh Pak Boy. Batalin jadi berpikir oh ini berarti benar-benar tidak tanya. Kalau tunda berarti masih kemungkinan akan jadi lagi dong. Ya pasti mesti jadi lagi lah ya. Oke Pak Boy, mungkin dengan berdirinya Mozaik ada sampai studio band, sound system, panggung. Sebenarnya sih di mana sih yang Pak Boy paling fun, yang paling apa? Paling fun, paling seru ya? Gitu ketika lihat beta melakukan pasang di panggung di area mana, di tempat mana dan yang kapan yang gitu. event yang sudah berjalan. Wah, yang sudah sebelum-sebelumnya tuh. Paling seru tuh lihat lu mabuk tempo hari bro. Astaga. Masih ada tuh videonya. Masih ada, serius, masih simpan. Masih simpan. Luar biasa. Sama siapa sih yang rekam kemarin? Kak Opa ya? Ya sama si Dimitri Opa ya, Dimitri Lighting ya. Kak Opa tuh memang paling suka iseng. Ya. Itu orang tuh. Tuh pernah sering-sering kontak dengan Kak Opa juga? Ya kalau dengan Opa masih sering-sering kontak. Kadang juga main-main ke tempatnya sana. Cuma sekarang kan dia sudah jadi Om Baba ya. Oh ya Om Baba. Buka kios ya. Ya tapi oke lah, maksudnya dengan begitu dia punya planning kedua ya untuk lanjutin masalah Covid ini kan intinya. Benar. Dengan eventnya sementara lagi berhenti. Ya, memang harus gitulah. Kotong harus
berkreasi lah. Next Papua itu ada beberapa event sih yang mungkin sudah sempat direncanakan, tapi akhirnya ditunda atau dibatalin lah seperti itu. Ya pasti ada ya. Berapa? 2 kah? 3 kah? Waktu terakhir itu kan kita event di bulan Februari. Maret itu sebenarnya sudah ada beberapa event yang mestinya kita tangani. Itu event apa? Februari kemarin? Februari ada beberapa event dari pemerintah, dari kementerian. Terus ada apa ya, event-event wedding. Saya kan juga event-event wedding juga ada. Cuma ya memang semua batal pada akhirnya gitu loh. Ya kurang lebih begitu lah. Kalau yang planning konser gitu sempat ada juga yang betul. Konser saya nunggu dari lu kan kemarin Kak. Astaga, luar biasa. Kan kita udah sempat ngobrol waktu itu iya, kan. Betul Pak Bos, betul. Benar sekali bosku. Benar sekali. Ya, gitulah pokoknya kalau bicara COVID-19 ini memang banyak sih. Cuman untuk istri nih Pak Boy. Dengan COVID-19 ini kan setahu Acak sih ibu ini juga punya skill di bidang balon ya. Oh kalau tidak iya, salah ya. iya. Itu apa ya? Ya puji Tuhan juga. Sepertinya memang Tuhan sudah kasih kita rencana gitu ya. Oh, sudah memplanning buat kita. Beta harus kasih lu Dendi ya. Beta karena harus ini lebih pas iya gitu kan? ya. Terus lebih cocok. di saat seperti Sebenarnya ini ketemu di mana dulu? Sebentar, Oh, sorry. iya. Ini ketemunya di Oke, mana dulu nih? siap. Dulu ketemunya itu saya kos di rumahnya. Oke. Ya. Namanya kita kalau anak rantau itu kan memang harus cari tempat yang istilahnya ya bisa ngutang lah. Kalau kos bayar telat-telat tadi kan bisa. Oke. Nah kebetulan anaknya ibu kos ini lumayan waktu itu. Oh, jadi lumayan nih sekarang. Ya, awalnya lumayan dulu. Oh, awalnya lumayan dulu, oke. Justru orang kalau lihat oke itu kan sama hatinya bro. Betul. Nah, kalau wajah kan masih lumayan lah gitu. Kalau sudah dengar kenal hatinya, nah itu baru bilang oh cakep nih kan begitu. Siap. Jadi ya waktu itu beta kos di rumahnya gitu loh, kos di rumahnya. Padahal waktu itu beta kuliah di Petra. Petra itu dengan beta punya tempat kos itu jauh karena beta kos di daerah sebenarnya itu kosnya untuk anak-anak Ubaya. Ya, ya memang awalnya dari karena teman ya, ada teman yang kos di situ kenal dan lain-lainnya ke kos di tempatnya dia. Ya setelah itu saling kenal ya kan, akhirnya karena sering ngobrol dan lain-lain. Waktu itu dia kuliahnya di Ubaya sih. Akhirnya ya sampai berlanjut seperti sampai sekarang. Cuma memang ada beberapa ya namanya ketong punya cerita asmara ini kan pasti mungkin mulus-mulus atau pasti ada naik turun lah ya. Iya. Naik turunnya karena begini. Karena beta ini tinggal di Kupang. Kalau orang dulu di sambil rokok ya Caya. Oh ya, santai. Kalau orang di Surabaya waktu itu ya. Waktu itu tuh yang dibilang Kupang itu mereka jarang tahu Kupang seperti apa. Kupang tuh di mana nggak tahu gitu loh. Oh gitu ya. Nah, mereka sudah tahu gitu. Nah, yang mereka tahu tuh cuma Timor Leste, Dili, Bali. Ya kalau daerah timur ini yang mereka tahu Dili, itu paling ujung itu kan. Nah, terus orang tuanya nggak setuju dalam artian, wih kalau nikah dengan lu nih berarti bawa sampai di ujung timur sana nih gitu. Dengan istilahnya Kupang nih seperti apa belum pernah tahu ya kan. Wih luar biasa. Ya, apalagi ini asik, itu, ini seru, apalagi ini kan seru. ada tuh iklan-iklan apa sekarang sumber air sudah dekat dan lain itu iya. baru fotonya kan di kampung-kampung sana Oh, tuh. don't terlalu bikin kotong nih Kupang nih seolah-olah kotong nih. Betul. Pemerintah sudah cukup bekerja keras juga. Cuman ya kadang-kadang media-media yang kalau bilang sih seperti apa lah ya, pokoknya lebih tahu tuh yang kadang menjustifikasi ketong Kupang ini seolah ketong nih Tertinggal masih tertinggal sekali itu loh. Betul. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi akhirnya ya butuh waktu untuk memperkenalkan Kupang lah. Kupang ini seperti ini aja. Beta sempat ajak datang ke Kupang. Lu lihat nih ini Kupang seperti ini kayak gini. Itu tahun berapa sih Pak Boy ajak dia tuh? Beta nikah nih tahun 2005. Ya beta ajak dia ke sini 2004 ya. 2004 datang ke Kupang untuk lihat-lihat. Ya maksudnya kayak ginilah kota waktu itu sih memang belum ada Floa Mora Mall aja belum ada waktu itu. Masih tahu-tahu kalau Kupang belum ada mall dulu kan sepi luar biasa. Wih, ancor Ya. parah.
Ancor. Terus pada akhirnya ya orang tuanya mau menerima. Bahkan sekarang mamanya ikut beta di Kupang sini. Ya biasa di sini 3 bulan, tapi pindah lagi ke Surabaya ikut kakaknya. Jadi keliling-keliling lah. Iya, Intinya begitulah. Hmm. Ya kurang lebih begitulah Cak. Kalau masalah asmara sih beta soalnya terlalu banyak itu sih. Cuma itu aja sih. Masalah NTT aja dulu. Kupang tepatnya ya. Kupang. Orang belum mengenal gitu loh. Tapi pada intinya dia juga bukan cuma cinta Papa Oi Nah sih. itu bro. Kalau masalah ya ini buat adik-adik yang belum nikah ya. Oke, buat Seperti Aca kan belum tau. ya belum. Belum, Papa ah. Oi, belum. Kawin sudah tapi itu. Kawin sih kurang sih maksudnya. Kawinnya kurang ya. Kawinnya kurang. Jadi gini, kalau cari jodoh sih, wah ini kita kayaknya tua sekali ya ngomong gini ya. Kalau cari jodoh nih atau cari calon istri ini memang harus tahu. Sebenarnya klasik sih ini bahasa sih. Harus tahu tujuannya apa dulu gitu loh. Kalau hanya sekedar melihat lu dari segi material atau lihat lu dari segi yang ini orang cuma asik dan lain-lain, tapi soalnya ada cinta itu susah loh bro. Maksudnya gini, beta juga dalam hidup ini kan pasti mengalami pasang surut ya dalam hal ekonomi. Kebanyakan rumah tangga ini kan selalu bermasalah, kebanyakan ya, bukan semua ya. Itu pasti ada di masalah ekonomi. Karena masalah ekonomi ini bukan berarti istri minta beli ini, soalnya bisa dipenuhi, bukan itu. Betul. Tapi kebutuhan rumah tangga, yang kebutuhan mendasar seperti ini perlu nih buat beli anak pung susu, nanti mau masuk sekolah, butuh nih uang pangkal sekolah. Nah itu kan jadi perdebatan pasti. Kalau tidak ada cinta bro, di saat susah apapun, kalau kotong punya ada apa ya istilahnya ada lebih mengutamakan cinta, itu masalah keuangan, masalah apapun tuh, kotong lalu itu pasti bersama gitu loh. Tapi kalau soalnya ada perasaan cinta, itu isinya pasti berkelahi aja. Jadi memang kalau buat beta ya pribadi ya, cinta tuh perlu gitu loh. Itu sebagai fondasi lah untuk kotong berhubungan lah ya, dalam artian berumah tangga dan lain. Seperti kawan juga gitu kan. Kotong kalau berkawan kotong selaki sama laki, kalau soalnya ada chemistry dalam hal ngobrol, soalnya ada chemistry dalam hal berbicara. Kalau kotong berbicara ini kan harus punya etika lah. Berbicara harus dua arah kan. Soalnya mungkin kotong hanya jadi pendengar, dia ngobrol terus, ataupun sebaliknya kotong ngobrol, dia hanya dengar. Kan kasihan, kita harus tanya balik. Kan lu gimana? Kalau buat lu gimana? Nah, itu kan pembicaraan yang sehat, komunikasi yang sehat seperti itu. Benar sih. Nah ya intinya seperti itulah. Kalau beta sih melihat dari sisi itu. Ini kotong kembali ke COVID-19 sih. COVID-19 ini kemarin sih barusan sih. Aca lihat lagi data ketika new normal ini dilakukan. Kenaikannya signifikan sih Pak Boy entah di Kupang. Di Kupang udah sempat bertambah juga. Mungkin sekarang udah tambah berapa kemarin misalnya angkanya. Yang kemarin sempat jadi isu di Aca kumpul-kumpul yang kawan-kawan, sampai Aca juga lihat di beberapa media. Itu kenaikan tuh 1.000 per hari. Seluruh Indonesia ya? 1.000 per hari. Beta, Itu menurut Pak Boy, untuk pelaku Pak Boy yang sudah standby barang ya pasti sudah berinvestasi yang luar biasa lah. Karena yang setahu Aca nih barang-barang panggung, sound system, itu semua tuh bukan investasi yang kecil Pak Boy. Gitu. Nah di COVID-19 ini ya mungkin yang Bapak pengen tahu sih skenario apa kalau memang Pak Boy juga nonton konspirasi ya otomatis kalau memang fucking COVID-19 ini memang ini punya skenario ya ketika Pak Boy menghadapi ini skenario apa sih Pak Boy buat juga nih untuk menikmati ini semua gitu loh. untuk supaya bisa jalan lagi atau bagaimana gitu ya untuk sempat berpikir seperti apa gitu. Jadi gini bro, kalau sempat berpikir seperti apa, sebenarnya beta ini hanya berpikir menjalin hubungan yang baik aja dengan kalian-kalian ini gitu. Oke. Iya kan? Karena terus terang beta ini bukan orang creator event maksudnya, bukan creator event ya. Jadi apa yang beta pikirkan saat ini nih memang bagaimana beta berharap seperti kalian-kalian yang orang IO ini punya kreativitas apa
yang bisa membangun kembali dunia event ini. Oke. Dan terus terang dari beta sendiri yang beta bisa lakukan adalah beta akan mensupport gitu loh. Siap. Apapun yang kalian-kalian butuh ya. Betul. Ini kita tidak bicara duit dulu loh ya. Maksudnya begini, beta hanya kepingin supaya dunia event ini kembali dulu gairahnya gitu loh. Oke. Seperti Aca pernah omong dan ini mau bikin ini dan itu. Beta sih Sony berpikir, mungkin beta pernah bilang juga, maksudnya beta Sony berpikir secara budgeting dulu harus berapa, lu bayar beta berapa dan lain. Itu nomor 2. Saat ini kotong harus saling mendukung, Pak, gitu loh. Sekarang seperti IO lagi punya ide apa nih? Oh, kita sebagai vendor itu harus bisa dukung gitu loh. Supaya ini kota ini atau dunia event ini bisa kembali bergairah. Beta sih berpikir ke situ sih. Oke. Oke, Pak Boy. Mungkin Pak Boy lihat Kota Kupang dan Pemprov. Menurut Pak Boy sejauh ini sudah sampai di mana sih penanganan COVID-19 di Kota Kupang? Apalagi pelaku-pelaku event industri ke kita nih sejauh ini seperti apa sih? Mungkin mereka sudah mencoba berusaha sekeras mungkin, tapi memang masih ada yang masih melawan atau seperti apa gitu. Wih, kalau masalah COVID ini apa yang pemerintah sudah lakukan sih, beta lihat sih ya sudah dilakukan sesuai protokol semua sih. Oke. Apa namanya yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat memang sudah dijalanin di sini sih. Iya. Cuma masalah kalau masih ditaati atau sone dengan ketemu orang-orang di sini ya itu sebenarnya pilihan masing-masing sih. Betul. Beta sih Sony bisa menjudge harus bagaimana. Beta bukan di itu bidang juga tuh. Jadi cuma intinya ya kotong tetap jalanilah protokol itu ya, meskipun itu ada atau Sony ada. Ya kan? Siap. Oke, Pak Boy. Barisi. Bacarita inspirasi, Pak Boy. Oke. Nah, memang tujuannya Aca ini adalah dengan siapa sih ketong bercerita, entah di momen apapun itu bisa menginspirasi banyak orang sebenarnya. Nah, kira-kira Pak Boy pengen kasih sepatah dua kata kah buat pelaku-pelaku industri di luar sana, pelaku-pelaku ide kreatif di luar sana di era fucking COVID-19 ini. Oke. Seperti apa sih? Oke, kalau untuk pesan-pesan ya, beta rasa saat ini sekarang ketong harus tetap semangat, tetap berkarya, Oke. meskipun pandemi ini membuat ketong lumpuh semua ya. Siap. Tapi beta rasa ini hanya sementara saja. Amin. Jadi tetap berkarya tadinya, terus jangan putus asa. Apa yang bisa dilakukan lakukan saja. Ada kesempatan untuk berkarya apapun sikat saja. Oke. Dan juga jangan lupa konsumsi minuman yang sehat. Ya kan? Contohnya? Contohnya seperti Jeko. Oke. Iya. Terima kasih, Pak Boy. Oke, saya rasa itu aja. Thank you.